Halo kalian semua, apa kabar kalian semua di rumah? Tetap stay fit dan stay healthy ya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Igede Nengah Gunawan. Saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Universitas Udayana. NIM saya adalah 19055311146. Saya kelas A, nomor absen 29. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah metalurgi dan untuk mengedukasi semua tentang apa yang dimaksud dengan emas, kemudian bagaimana cara penambangannya, kemudian itu emas itu digunakan sebagai apa dan sifat-sifat emas itu seperti apa dari sifat fisik, kemudian mekanik dan kimianya, serta ada video bonus dari saya yaitu bagaimana cara mengukur keaslian emas melalui massa jenis. Baik, pada kesempatan ini siapa sih yang tidak mengenal apa yang dimaksud dengan emas? Emas secara bahasa Latin yaitu aurum yang memiliki nomor atom yaitu 79 dengan nomor massa adalah 197. Pandemi saat ini itu membuat harga emas melambung tinggi, meroket tinggi. Itu disebabkan karena adanya perang dagang. Bisa dilihat dari grafik ini, itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian apalagi saat pandemi ini bisa mencapai menuju angka 1 juta. Emas bisa dilihat contohnya ini didapatkan dari penambangan emas di seluruh Indonesia. Pada gambar ini berbagai macam tempat-tempat wilayah yang terdapat penambangan emas. Di antaranya seperti yang kita kenal di Papua ada Grasberg yang dimiliki oleh PT Freeport, kemudian Batu Hijau di NTB itu dimiliki oleh PT New Moon, kemudian ada di Sumatera Utara di Batang Toru, kemudian ada di Kencana di Maluku Utara, yang terdekat di dekat Bali yaitu Bukit Tumpang Pitu yang dimiliki Banyuwangi yang katanya ya emasnya itu nomor 2 di Indonesia. Nah, dalam penambangan emas ini biasanya pengelolaannya ada dua, yaitu dimiliki pemerintah 65% yaitu dimiliki BUMN. Biasanya BUMN ini dulunya yaitu dikelola oleh PT Antam, tapi sekarang Antam sudah berpindah tangan di pasar modal. Nah, kemudian itu ada yang dikelola secara swasta atau partikular yang kita bisa kenal sekarang sudah 39 tahun di Indonesia ini, yaitu yang disebut emas cetakan UBS atau PT Untung Bersama Sejahtera yang berlokasi di Surabaya. Penambangan emas ini juga bisa dibagi menjadi dua lagi, yaitu dari penambangan modern. Penambangan modern itu biasanya dari yang sudah memiliki alat-alat yang sangat modern dan memiliki kapasitas ilmu yang sangat mumpuni. Kemudian yang konvensional biasanya itu dimulai dari masyarakat ke bawah. Itu biasanya mereka mencari peruntungan kehidupan di sana, di mana sangat minim ilmu yang dimiliki, sehingga orang-orang di sana itu biasanya memanfaatkan bekas galian dari misalnya PT perusahaan Antam ataupun UBS yang telah lama mengelola lubang tersebut, sehingga sangatlah berbahaya untuk jika dilakukan secara konvensional karena itu tidak memiliki keamanan yang lengkap, di mana mereka harus menggali lubang sampai 100 meter. Nah, tapi tidak ada oksigen yang sangat baik di dalam sana untuk mencari yang namanya urat-urat emas. Sehingga urat-urat emas itu digali, kemudian dibawa ke atas, mineralnya yang terkandung di urat-urat emas tersebut dihancurkan menjadi kecil. Setelah dihancurkan menjadi kecil, dimasukkan ke mesin gelondong, yang kemudian diisi air, diguling selama 3 jam, kemudian diisikan oleh air keras yang kita sebut dengan air raksa atau yang biasa dikenal dengan kata merkuri. Tapi pada penambangan ini bisa harganya tinggi dan bisa harganya rendah, sehingga menurut saya itu sangat merugikan bagi lingkungan sekitar karena merkuri ini yang dari penambangan tersebut bisa membuat kontaminasi terhadap lingkungan sekitar. Karena jika orang memakan ikan dari yang terkena kontaminasi tersebut, maka orang itu bisa terkena gangguan EQ menurun. Itu yang terjadi seperti ini. Nah, di mana penambangan ini sangat dilarang. Penggunaan merkuri itu sudah ada di konvensi Minamata yang sudah internasional. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 itu melarang penggunaan merkuri.
Karena merkuri ini sangatlah yang tadi saya katakan berbahaya. Penambang itu berada di hulu, yang terkena biasanya di hilir. Biasanya orang yang memanfaatkan limbah-limbah air-air tersebut yang dibuang melalui sungai. Ya, kemudian pengolahan emas. Sebenarnya di dalam pengolahan emas itu ada dua, yaitu ekstraksi biji emas dari yang namanya raw material menjadi logam. Yang kedua adalah pemurnian emas. Di mana untuk ekstraksi ini, yang pertama adalah pengolahan emas. Di dalam pengolahan emas ini, biasanya ada yang disebut dengan emas kasar atau yang kita sebut dengan bahasa Inggris yaitu nuggetku. Nah, yang kedua adalah ekstraksi dengan meja getar. Biasanya ini adalah yang menggunakan adalah perusahaan modern. Perusahaan ini menggunakan biasanya dengan bekerja berdasarkan prinsip berat jenis. Dengan biasanya perusahaan lain juga menggunakan yang namanya tabung Knelson yang prinsipnya juga menggunakan berat jenis. Yang ketiga adalah menggunakan metode yaitu amalgamasi, yaitu menggunakan merkuri. Sebenarnya ini sudah dilarang sih, karena yang tadi saya bilang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 itu melarang penggunaan yang namanya logam merkuri untuk digunakan di tambang sesuai dengan konvensi Minamata. Dengan penyaringannya yang disebut dengan kain, kemudian diuapkan yaitu menjadi retort, ya. Selain menggunakan amalgamasi, ada metode boraks. Nah, di mana boraks ini yang sekarang biasa dikembangkan. Ataupun biasa juga menggunakan cara Manado, biasanya itu menggunakan yang namanya bulu rambut hijau itu, karena lebih alami dan katanya emasnya yang tersaring lebih banyak, sehingga butiran emas yang kecil itu bisa mengendap di bawah, sedangkan batu-batuannya itu bisa diambil dari mesin gelondongan. Metode boraks ini biasanya mengubah biji emas dari yang dia tidak suka air menjadi suka air, sehingga emas-emas itu langsung dia mengendap di bawah sehingga gampang untuk didapatkan. Metode amalgamasi yang tadi ya, kita balik lagi, itu dilarang itu karena merkuri ini tidak bisa terurai di lingkungan sehingga dia menghasilkan dampak yang sangat negatif. Kemudian metode floating ini untuk emas yang kadarnya tinggi ya, itu biasanya menggunakan tiga cairan yang sangat berat konsentrasinya. Kemudian yang biasanya digunakan di Freeport ataupun New Moon itu biasanya disebut pengolahan emas melalui proses pelarutan, di mana di sini melarutkan biji emas, kemudian dilakukan yang namanya metalisasi, yaitu reduksi ion emas sehingga menjadi logam, dan diteruskan di proses produksi, dan ada yang sebagian masuk ke laboratorium untuk pengujian. Pelarutan emas biasanya menggunakan alkali cyanida atau sodium cyanida, kemudian pelarut thiosulfide dan thiourea ataupun thiocyanat. Kemudian ada juga pelarut aqua regia atau disebut air raja yang campuran dari HCl atau asam klorida dan asam nitrat. Kemudian ada hidrogen perchlorate dan hydroacunium. Kemudian kegunaan logam mulia itu di berbagai bidang, yaitu ada 7 bidangnya. Yang pertama di bidang ekonomi, di mana di bidang ekonomi emas ini biasanya sebagai alat pembayaran. Nah, biasanya berbentuk uang dinar. Tapi di pemerintahan Indonesia sekarang, dinar itu dianggap perhiasan karena dia kena pajak dan sehingga mahal. Jadi uang dinar tidak terlalu difungsikan di Indonesia. Biasanya dinar itu sekitar 22 karat ya. Kemudian di bidang sosial, biasanya orang yang memiliki emas itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga dibilang wah sebagai orang kaya. Tapi emas ini semakin lama dijadikan sebagai investasi. Di bidang agama, di mana kalian bisa melihat patung-patung yang berada di Thailand, kemudian yang benda-benda Majapahit benda yang dianggap suci itu biasanya terbuat dari emas, karena emas itu melambangkan keagungan Tuhan. Nah, khususnya di Bali itu ada upacara memendam pedagingan. Biasanya yang ditanam adalah pancedatu. Pancedatu adalah 5 dasar dari kerangka itu. Yang utama adalah emas, kemudian perak, kemudian bisa timah, tembaga, ataupun mirah atau intan, tergantung dari weda ataupun lontar ataupun dari bisikan dari alam yang lain. Dimana kalau kita kaitkan dengan dunia sains, emas ini adalah sebuah kristal, dimana ion positif yang dimiliki emas, dimana elektron valensinya tidak terikat erat, sehingga energi ionisasinya rendah. Nah, dari hal tersebut datanglah sinar, maka bisa memantulkan
kecerahan emas tersebut. Emas disebut sebagai pengantar Tuhan karena dari sinar keagungan dari emas tersebut. Di bidang industri, karena emas ini biasanya yang asli, yang tadi seperti yang saya tunjukkan itu biasanya lembek, biasanya bisa ditempa menjadi perhiasan atau souvenir. Di bidang kesehatan, sebagai bahan dasar kosmetik, di mana emas memiliki kandungan kolagen, di mana kolagen ini berfungsi untuk memperkencangkan cantikan kulit. Nah, selain itu ada juga bahan dasar sebagai pembuatan gigi emas. Di bidang elektronika, biasanya emas ini sebagai penghantar listrik yang baik. Biasanya terdapat di USB, di HP kalian, di motherboard PC ataupun kerangka elektronik lainnya. Biasanya emas yang digunakan adalah 1/1000 dari 1 gram digunakan sebagai bahan dasar tersebut. Tetapi lama-kelamaan ini tidak digunakan karena emas ini sangat mahal di pasaran. Makanya sekarang ada yang namanya pemulung emas, di mana mereka menggunakan air raja untuk mencari emas di barang-barang bekas tersebut. Di bidang olahraga, karena emas ini adalah paling wahid ya, yang saya sebutkan paling utama, di mana emas ini dapat bisa mensupport atlet karena semakin adanya emas di bagian pada piala, kemudian di bagian medali, sehingga atlet-atlet tersebut semangat untuk mencari emas tersebut. Sifat-sifat yang dimiliki emas, yang diantaranya itu sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia. Dimana saya akan menjelaskan mulai dari sifat fisik. Nah, sifat fisik adalah segala aspek yang dari suatu objek atau suatu zat yang diukur dari dipersepsikan dari tanpa mengubah identitasnya. Dimana sifat fisik emas itu biasanya fasenya solid atau padatan, kemudian massa jenis pada suhu kamar adalah 19,30 gram per cm kubik. Nanti kita akan coba pada pengukuran menggunakan konsep massa jenis, kemudian di massa jenis air ataupun itunya sekitar 17,31 gram per cm kubik. Titik lebur emas adalah 1337,33 Kelvin, kemudian titik didihnya adalah 5173 Fahrenheit. Kalor peleburannya sebesar 12,55 kJ per mol. Kemudian kalor penguapannya yaitu sebesar 324 kJ per mol. Kemudian kapasitas kalornya sebesar 25,418 Joule mol per Kelvin. Kemudian kemagnetannya yaitu dia magnetik, yaitu tidak sangat lemah untuk jika ditarik oleh magnet. Nah, kemudian sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat logam yang dikaitkan dengan kelakuan logam tersebut jika dibebani dengan beban mekanik. Kemudian sifat mekanik dari emas AU adalah strukturnya adalah FCC, yaitu phase center cubic. Kemudian pembenahan magnetnya adalah diamagnetik yang saya tadi sempat ucapkan, yaitu sangat lemah jika ditarik oleh magnet. Kemudian keterhambatan elektrisnya sebesar 20 Celcius 22, N kali omega M. Kemudian konduktivitas termalnya sebesar 318 W per M per K. Kemudian ekspansi termalnya sebesar 25 Celcius 14,2 mikrometer per M per Kelvin. Kekuatan tensinya sebesar 120 MPa. Kemudian modulus siangnya sebesar 79 GPa. Kemudian modulus shear-nya sebesar 27 GPa, book modulusnya sebesar 180 GPa, dengan kekerasan MOS-nya sebesar 2,5. Kemudian kekerasan flicker itu yang dari identornya bentuk V itu sebesar 216 MPa. Kekerasan Brinell yang bentuknya bulat tersebut kemudian sebesarnya 25 Hb MPa. Sifat kimia adalah umumnya merujuk pada sifat suatu materi yang pada kondisi ambien atau sekitarnya, yaitu sekitar suhu kamar atau tekanan atmosfer dan atmosfer beroksigen. Yang kita ketahui emas adalah logam mulia, aurum, di mana nomor atom tersebut yang tadi saya ucapkan yaitu 79 dengan massa atomnya adalah 197, dengan kategori unsur ini adalah logam golongan transisi. Grup blok adalah grup 11 blok D. Kemudian periodenya adalah yang ke-6, kemudian konfigurasinya itu menggunakan xenon, di mana 4F14, 5D10, 6S1. Kemudian elektronegativitasnya adalah 2,54 skala Pauling. Baik,
pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara uji coba dengan konsep massa jenis. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh dari sampel yang emas saya miliki, yaitu emas Antam dan UBS, di mana ini cetakan lama yaitu sebesar 5 gram dan ini ada terdapat sertifikatnya. Kemudian ada emas UBS, yaitu ada sertifikatnya juga. Ini dari pabrikan swasta untuk Bersama Sejahtera. Dan ini adalah cetakan baru dari Antam, ya, ini tahun awal 2020 sudah dicetak seperti ini. Jadi saya tidak bisa membuka ini. Nah, berat sertifikat ini diperkirakan 2,25% sampai 5,58% dari berat total keseluruhan. Ini emas Antam ini bersertifikat LBMA, yaitu London Bullion Market Associate, yang artinya bisa dijual di pasaran luar negeri. Kadar emas yang di sini adalah yaitu 24 karat, artinya logam ini sangat tinggi dan lunak dia sifatnya. Nah, secara umum di Indonesia logam emas ini per tiap provinsi itu beda-beda karena sesuai dengan kebutuhannya. Bisa aja di Jawa Tengah itu misalkan 80% dibawa ke Jawa Timur menjadi 70%. Nah, sebenarnya aslinya logam yang dikatakan 24 karat itu dari 99% sampai 99,99%. Kemudian 23 karat itu adalah kisarannya dari 94 sampai 98. Kemudian yang dinar yaitu 22 karat dari 90 sampai 94. Nah, ada 3 macam uji coba emas. Yang pertama adalah uji coba emas dengan cara gosok, itu di mana digosokkan emas pada batu, kemudian diberikan air raja atau aqueous yang tadi saya bilang itu air keras, yaitu berupa asam nitrat dan asam klorida. Kemudian ditemukan warnanya, jika warnanya hijau mungkin seperti yang di Pegadaian itu artinya emasnya asli, ataupun warna yang lain. Kemudian ada gold tester, yaitu di mana menggunakan alat, di mana kelemahan alat ini adalah tidak bisa mengukur emas di bagian dalamnya dan alatnya juga mahal dan cepat rusak. Nah, kemudian ini adalah cara sederhana, yaitu menggunakan massa jenis emas tersebut, di mana massa jenis emas adalah 19,32 gram per cm kubik. Adapun alat dan bahan yang saya akan gunakan pada kali ini, yang pertama adalah neraca, di mana ini neraca ini memiliki keakuratan sebesar 0,01 gram. Sebenarnya harus bisa yang lebih jeli lagi karena supaya lebih akurat. Kemudian ada emas yang kita akan uji coba. Kemudian ada benang yang kita gunakan untuk mengkaitkan emas nanti untuk di dalam sini. Labu Erlenmeyer sebagai tempat wadah air. Kemudian untuk alat ujinya yaitu ini gelas ini. Sebenarnya saya menggunakan ini kemarin, tapi hasilnya agak tidak tepat dia. Mudah-mudahan ini yang bisa lebih tepat. Kemudian ada gunting, ya, gunting untuk memotong benang. Kemudian ada tisu untuk mengelap emasnya. Dan jangan lupa ada juga alat tulis yang untuk nantinya untuk mengecek menghitung bagaimana kadar emas tersebut. Ya, untuk pertamanya yaitu mari kita timbang masing-masing emas ini. Yang pertama kita UBS, kita hitung di sini. Jadi kita letakkan sini. Itu pas ya, bisa dilihat 5 gram. Kemudian kita ganti lagi. Kemudian dinolkan lagi. Ini emas dari Antam, kita uji lagi. Itu beratnya, masanya sama ya, 5 gram. Nah, kemudian kita 200 ml air kita masukkan ke dalam gelas ini. Ya, kita timbang dulu di sini. Nah, kita untuk menghitung volume kita harus kalibrasikan menjadi 0. Kemudian kita ikat emas tersebut masing-masing. Setelah kita perlakukan seperti ini, diikat seperti ini untuk menghitung volumenya. Mari kita hitung. Ya, kita celupkan pelan-pelan, tapi ini harus tidak ada angin di sekitar ini dan harus pas tengah-tengah dan tidak boleh mengenai dindingnya. Kita lihat. Dia akan ya terlihat 0,26. 0,26. Jadi kita masukkanlah 0,26. Kita catat untuk Antam itu adalah 0,26 cm3.
Kemudian untuk yang UBS sama, kita perlakukan ikat seperti ini. Kita ikat bagian ujungnya, ini kurang ke ujung ya. Jadi kita celupkan sama seperti tidak boleh bergetar tapi ini ya. Kita sekarang taruh di sini ya. Ya, 0,26 dia tepat diam pas 0,26 pas di sini karena dia harus kering. Catat UBS adalah 0,26. Jadi kita hitung, ini sebenarnya sudah ada hitungannya. Itu didapatkan hasilnya dari 5 gram itu dibagi 0,26 adalah hasilnya 19,23 gram. Artinya Mas Antam dan UBS ini memiliki kadarnya 24 karat, maaf. Kemudian kemurniannya 99,9%. Nah, jika ada ingin menimbang suatu berat yang lain atau punya cincin, misalnya diketahui adalah 22 karat. Kemudian untuk mencari massa total, massa emas murni tersebut per massa konsentrasi emas itu yang murni adalah 24 dikalikan, misalnya dia memiliki massa total adalah 15, kita masukkan 15. Ini tanpa batunya ya, maksudnya tanpa permata dan segala bagian macamnya. Kita dapatkan misalnya itu adalah 22 bagi 24 itu dikalikan 15, itu hasilnya adalah 13,75 gram kandungan emas murni. Sedangkan kalau mencari dengan cara ini, yaitu kita massa jenis yang kita hitung dikurangi massa jenis emas murni, kemudian di dalam bentuk persentasenya, di mana hasil hitungan tersebut dibagi Ru emas murni dikalikan 100. Dari perhitungan persen yang di atas ini dibagi 99,9% dikalikan 24 dan hasilnya ketemu dengan karat emas sebenarnya. Sekian apa yang saya bisa paparkan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya bagi untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.